Haleluya. Yohanes 21 ayat 18. Coba 6. Oh, ayat 15 duluan, ayat 15. Turun ke 15. Ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji Tuhan. Ini sampai 3 kali Yesus tanya dia, "Tolong doroham dia, apakah engkau mengasihi aku?" Yang kita kutip di sini paling utama adalah ketika Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lebih daripada orang banyak ini, apakah engkau mengasihi aku? Jadi kasih kita kepada Yesus harus berbeda dengan kasih orang banyak. Puji Tuhan. Di mana itu boleh dibuktikan? Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau akan tahan tidak makan darah. Haleluya. Kau nggak pernah mengalami berisau. Tapi bukan hanya tidak makan, harus tahan. Semangat peta, anggo holanina manado. Suatu ngoro hamu hidup isuci sinuci madak pola wahai. Jangan mau, anak-anak Tuhan enggak seperti itu. Di sini udah termasuk perbedaan dengan orang-orang yang memang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya perkataan Tuhan Yesus, ya beginilah. Ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada orang banyak. Tahu saudara yang mengikut Tuhan Yesus? Begitu banyak yang mengiring dia. Ya. Ketika di Minggu Palm di Yerusalem, Tuhan Yesus turun, naik ke Yerusalem. Dia harus naik karena Yerusalem agak tempatnya lebih tinggi. Dengan apa namanya keledai ya, dengan keledai. Lalu orang banyak mengeluh-elukan dia. Hosanna, 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 Hosanna. Banyak yang mengiring Tuhan Yesus bangka meletakkan kain di jalan untuk diinjak atau dijalani Tuhan Yesus. Bahkan baju-baju mereka diletakkan di situ. Mereka yakin kalau bajunya atau kain yang dibentangkan itu diinjak oleh Tuhan Yesus, mereka menerima berkat. Tapi saudaraku terkasih, setelah Tuhan Yesus tiba di Yerusalem, apa yang terjadi? Dia tidak menyambut orang banyak itu. Dia tidak katakan mulai atemabang dongane hamuau. Tapi bagaimana Yesus? Justru dia pergi kepada orang-orang buta. Justru dia pergi kepada orang-orang timpang. Dia menemui orang-orang susah. Dia menemui orang-orang Farisi yang kira-kira kadar imannya katakanlah seperti siapa yang manjat pohon, siapa? Zakheus. Kira-kira kualitas imannya seperti Zakheus. Ada muncul iman setelah mendengar nama Yesus. Dan itu pun diperhatikan Tuhan. Zakheus, turunlah, aku akan singgah di rumahmu. Yang tadinya orang banyak menganggap Zakheus adalah orang Farisi, orang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan, dan orang yang berasal dari bangsa lain. Katakanlah Zakheus itu dianggap orang lain karena kenapa? Karena dia adalah petugas orang Roma, penjajah. Seperti di Indonesia ada orang Indonesia kan yang menjadi pemungut pajak bikin Belanda. Kira-kira itulah si Zakheus ini. Jadi kualitas iman Zakheus pada saat itu banyak dari orang-orang Farisi.
hanya mendengar nama Yesus, sungguh dia harus Yesus, sungguh dia. Tapi yang paling utama saudaraku terkasih, ketika Yesus ada di Yerusalem, apa yang terjadi? Yerusalem dibersihkan, bait Allah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dia ambil cemeti, semua para pedagang-pedagang di situ dicambuki. Dalam Alkitab dikatakan pedagang-pedagang merpati. Kenapa harus ada merpati di sana diperdagangkan? Karena merpati merupakan persembahan yang ditunjuk di dalam perjanjian lama untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu persembahan orang-orang yang sangat miskin, yang tidak mampu membeli seekor kambing pun. Sehingga kalau tidak mampu membeli seekor domba atau kambing, maka merpati pun jadilah. Tuhan itu baik sebenarnya sih. Berjuda Tuhan, ya amin. Benar ada persembahanmu nih, harga 5.000, harga 10. Itu kebenaran. Sarupa dedok nama ngorom diri lau mangulah hokta kejahatan, ya. Ada kejahatan yang sulit kita hentikan dari dalam diri kita. Ya, misalnya mamereng artane halakat tabba pitur iri ba. Jujur do songon yato. Maol ni bolokon terrohani be. Sulit dibuang. Jadi harus latihan itu betul-betul. Pas songonan memutuskan hubungan doh sigaret, harus benar-benar bersama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jangan lagi ada yang merokok bapak-bapak. Putuskan hubungan dengan rokok. Ya, itu satu sifat yang menurut dunia itu memang wajar katanya, memang pantas. Indonesia memang pernah sempat untuk menghabiskan nikotin dari masyarakat, sehingga ditulislah di bungkusnya itu, kalau merokok penyakit kanker, ya kan? Sampai dibuat di situ gambarnya ini, marongat semua dimakan apa gara-gara tembakau itu. Kenapa itu sampai dibuat? Supaya masyarakat itu takut merokok. Inilah. Demikian juga melatih diri untuk mengikut Tuhan, melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Kalau sekarang kalau tidak latih dirimu, kapan lagi coba? Kapan lagi? Dia pe. Bolok songok kami umurna. Ulau, ya kan? Ngobrol markare tapi itu media tu rumah sakit ngasong na berpikir 2 hari jauh kali. Benar, sehari do PHWida inang situ menurun ke rumah sakit. Apa namanya itu? Imelda. Karena kan dia lebih jauh kan? Agak jauh. Ayang go bulan windino ni contohnya. Ya udah dekat aja kita pergi. Aku rasa ada kaitannya ini pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Coba baca dulu ya. Ayat berapa tadi? 18. 21 ayat 18. Coba dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, baca sama-sama satu ya. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja lomom-lomom. Tetapi sekarang engkau satu ya. Ini akibatnya. Makanya waktu engkau muda, waktu engkau yang memiliki power, latihlah dirimu untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Kalau sudah tua nanti amangu, ya puji Tuhan bapak bertahan ini betul songono, itu 26 tahun mak. Saya boy mak kamu songoni ya teh. Sudah hidup umur 70 tahun. Siapa yang sudah 70 di sini? Tunjuk tangan dulu. Yang sudah 70.
Dangan dong dope. Kalau kami dari dua dope do fungsi rate. Ya. Tengoklah. Ketika engkau masih muda, artinya engkau membuat sabukmu sendiri. Engkau akan membuat kekuatanmu sendiri. Tetapi kalau kau sudah tua, orang lain akan menuntunmu. Buanonna mahotuna solomoni roham. Apa itu maksudnya? Ya, apa itu maksudnya? Itu sering terjadi ketika kita diterpa penyakit yang seperti saya katakan tadi, seperti kita nggak tahu penyakit apa. La sobinoto sahia Roma dongan. Di sana dong dubo tuh bah. Ya, ya kan? Ong dubo tuh sak nggak gudang na berhasil sini. Alkitab udah bayi buka. Tapi tidak tahu roh perdukunannya sudah lebih kuat daripada segala-galanya. Banyak yang tumbang di situ. Aku udah berhasil debana sini. Si anu masokono sahih, nasokono sahih. Ini menyesatkan saudaraku terkasih, makanya hati-hati. Kalau dari sekarang nggak kau latih dirimu ketika engkau muda. Artinya ketika engkau seperti ini, engkau masih menggebu-gebu memuji Tuhan, lah apa itu kau kalak tuh pema. Asik piagamaan ala nana morai, budodok konomu, saya tidak mau. Kalau nggak seiman dengan saya, hidup edohono memulai tiki hoposo. Alai dung batua, Roma songo sinak kiningan. Beludung marsahid, Roma bujukan. Dung matuai bagale bado hapor siap. Iblis yang bagaikan singa mengaum-ngaum untuk mencari mangsa untuk ditelan. Dia selalu mencari korban-korban selanjutnya. Maka hati-hati saudaraku. Ketika engkau muda, di situ latih dirimu. Tadi saya katakan, ketika engkau muda dari sekarang harus kau latih dirimu, memberikan persembahanmu kepada Tuhan. Amin. Berat, ya. Di dalam perikop tadi supaya jangan lupa dulu ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Menggembalakan domba-domba ini bukan gampang, saudaraku. Gak gampang menggembalakan. Kami diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengajaran bagi saudara. Anggo sau pasahat kami dohatani debata. Kuhabeno mumangulahum. Tapi Tuhan pun sudah katakanlah kepada Yeremia, demikian juga kepada Musa. Apapun alasannya, aku berlidah keluh, aku tidak pintar berbicara, aku masih muda, kata Yeremia. Tetapi Tuhan katakan bukan kau yang berbicara, alai audo, kata Tuhan. Terima tidak terima, kami harus katakan bahwa saudara adalah domba-domba yang harus diajar, domba-domba yang harus bertumbuh, domba-domba yang bulunya begitu bagus ketika tiba saatnya untuk dipanen. Domba-domba itu berjalan beriringan masuk kepada pengguntingan. Dan itu semua memang pengalaman saya. Tengah undah huta betabay nang kusauti. Gak ada. Makanya dulu memang ketika saya agak muda, ikut usaha hodoh beri. Bayaku militus gunung Tanokaro, lauda utu simar kareta, unak kolak kata, sampai dilarang polisi, tidak bisa lagi masuk. Baru kami pulang dari situ, stop sampai di situ, nggak bisa lagi masuk, karena takut rumah-rumah yang ada di situ dicara. Jadi saya bisa cerita bagaimana orang-orang di Tanah Karo waktu peristiwa meletusnya gunung apa namanya? Sinabung 15 tahun yang lalu. Saya enggak hanya cerita, itu saya lihat langsung. Nggak ada pesawat Garuda di padang bulan ini atau laut itu.
Nah, kereta saya cek supaya saya bisa berbicara. Soalnya makai ada porak-poranda begidungi tokoi sekian. Enggak hanya mendengar. Saya usahakan lihat itu. Di mana ada gereja itu kami masuki. Jadi kami lihat di sana. Kira-kira itulah ya. Jadi saya lihat ini semua. Kalau ini saya bicarakan, saya enggak nambah-nambahin. Saya enggak bohong-bohongan. Saya enggak asal ngomong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudaraku terkasih, di akhir daripada pernyataan dan pengerjaan ataupun pengajaran Tuhan Yesus kepada seorang yang bernama Petrus secara khusus, mengingat perkataan-perkataan ini memang sudah khusus Petrus, tapi Tuhan masih katakan ikutlah aku. Kata ikutlah aku di akhir dari pernyataan Tuhan Yesus itu menunjukkan agar Petrus sampai kapanpun, sampai tua, sampai mati, sampai dicincang, sampai mati martir pun, terbukti dia tetap mengikuti Yesus. Yesus itu di akhir hidupnya, Petrus itu di akhir hidupnya mati disalib, disalibkan dengan kepala ke bawah. Aku tidak mau sama dengan guruku. Kalau dia guruku Yesus itu kepalanya ke bawah, ke atas. Kalau aku biarlah kepalaku ke bawah. Kata ikutlah aku menguatkan di sini, saudaraku terkasih, bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan, perkataan Yesus yang sudah disampaikan itu tetap memiliki kuasa. Katakan amin. Kepada saudara pun dikatakan hari ini, ikutlah Yesus.